Sampurasun, wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu manu tiap dinten Salasa, Brukprak, TPRI, Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana. Sampurasun, tepang deui sareng acara anu manu Brukprak, TPRI Jawa Barat tiap dinten Salasa tabu 5 dugi ketemu genep. Masih sareng lingkung seni Paswan JAS SMP Pasundan Hiji, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alah kumaha dararamang sadayana. Anu di studio Aib Damang, Pak Yudi, baca cepa aja. Alhamdulillah. Sepertos biasa, orang tepang deui dina acara anu maneh Brukprak teh ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka. Puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mibutuh kejujuran teu bisa sembarangan gumantung kepentingan Brukprak dina dialog Laras pisan urang berdialog kula. sangkan nemrek masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan nemrek masalahna Rakyat jeung pamarentah. Kedah kumaha panjang? Brukprak Wajib Brukprak. harus kedah Brukpraknya Kang Yudi Damang. Alhamdulillah. Naon Kang Yudi nganaan tema dinten ayeuna manawi uning Pencemaran polusi pencemaran polusi. darah di Sungai Citarum gitu. Aduh. Mengerikan. Kurang bahas. Keengnya kurang bahas di dunia. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sejalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, hacikan abin nembean salam oge tos anu nyeungsirikeun. Ada apa yang salah dari hari ini? Oh, taya nu lepat. Oh, lucu. Kasep mah kan abis siga Doraemon gitu. Atar pijayan. Abi pada nyapa heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang ya pamirsa Brukprak. Aduh tepang dari sareng Kang Iko. Insyaallah ya teh salami 1 jam. Nah, kita akan membahas tema yang sangat luar biasa teh ya. Sapertos biasa aya sisindiran heula. Pasti. Kenah. Ka kebon panen markisa. Ka masigit make bakiak. Teu karaos ayeuna dinten Salasa aya Kang Iko di Brukprak. Anjing serikeun wae nu kendang ieu.
Ini gitu, yang penting mah, yang penting kulitnya yang kita rubah. Si nama tetapnya. Nah, iya jajar di nangat ayeuna oge, aya sisindirana oge. Kela tinggal heulanya ieu tulisan Abi tapi rada lieur oge. Tuang sambal make salada. Di terminal seurang angkutan umum. Pasti. Hayu urang rojang pamarentah. Eta kumaha? Hayu ungkap ieu teh beureum getih di Citarum. Nya ieu Serem gitunya. mun ieu aya getih beureum cenah nu janten bukur catur nu viral. Sapertos tadi ya bruk-brak di dangat ayeuna tos dibuka ke nu viral nya. Laras pisan ieu teh LS Pasuan SMP hiji Bandung, SMP Pasunan hiji Bandung ya teh pingpinana Bapak Nana Mujana SPD MSI. Tengah mancu nobar. Nobar ngantosan beuneu nu daftar saha. Wah tinggal TPRI heula. Tos aya anggota abi cenah. Ada sapertos biasa ke urang itu tos aya hijau teh opat narasumber. Mantep pisan. Di segala aspek insya Allah tasumping dia nangat ayeuna nya anu menggaran tah anjeunna teh selaku Aster Kodam Tilu Siliwangi ada di pihormat Bapak Kolonel Armet Saripudin Esos MSI. Waalaikumsalam, mangga Pak diaturan. Pak Aster, terus dongkap, rog-rog pisan. Seragam gagah gitu. Gagah tuh, koordinasi. Tah, anu kadua, ya ti Polda Jabar ya. Nu kadua ya kana ya Polda Jabarnya. Anjeunna teh selaku Kanit Opat, Subdit Opat di Treskrimsus Polda Jabar anu dipihormat Bapak Kompol Aji Susanto SHMH. Rampes, mangap. Tadi tas rada nyariosa kadik ya di Pengker. Anjeunna teh ka lapangan oge kamari teh ningal eta cenah nu saona getih. Nah, engke urang bari taros eta getih atawa naon gitu. Jol di ditu mah Idul Adha atosan kitu nya bilihnya urang teu uningan nya. Tah anu salah salajengna pamirsa ieu teh salaku praktisi di Citarum Institut Bapak Wahyu Darmawan. Rampes, mangga. Pak Wahyu, cenah tadi teh naro cenah ieu teh, geuning Citarum aya institutna. Nanti tolong diperkenalkan, Pak. Siap. Boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda karena di sini tidak hanya manusia semuanya, Pak. Ya. Ini. Kampus anu gigireun walungan. Oh, eta benten deui. Tah, salajengna ieu anjeunna teh salaku Kepala Bidang Perataan Hukum Lingkungan DLH Provinsi Jabar, Bapak Arif Budianto. Waalaikumsalam, mangga. Regreg sadena tos komplit. Ayo bade calikeun lah. Duh. Wow we jeung wow. Ningali warta siga namanya ieu teh warta ngeunaan getih beureum di Citarum. Hatur nuhun Bapak-bapak sadayana tos dongkap dina dangat ayeuna dina Brukbrak TVRI Jawa Barat. Nah, pamirsa, saat acan urang Hongkong itu sareng sadayana narasumber dina dangat ayeuna sapertos biasa aya tayangan khas anu tos disagikeun ku Ais Pangampih Brukbrak TVRI Jawa Barat.
Setelah dilakukan normalisasi lebih dari 4 tahun dan mengalami perubahan yang mulai membaik, Citarum kembali menangis. Salah satu anak sungai Citarum, Sungai Cimeta, berubah warna menjadi merah darah akibat pembuangan limbah pabrik tekstil pada Senin 31 Mei 2022. Bantaran Sungai Cimeta yang berlokasi di Desa Tagog Apu Padalarang, Jawa Barat menjadi tempat pembuangan karung berisi pewarna merah pekat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedang dicari oleh Satgas Citarum Harum Sektor 9 Sub 3 Padalarang. Pembuangan limbah yang belum diolah mencemari aliran sungai sepanjang 2 km serta mengganggu kelayakan lingkungan hidup warga Desa Tagog. Sebenarnya, Sungai Citarum sudah dicemari oleh oknum pabrik sejak awal abad ke-21. Namun pencemaran Sungai Citarum yang dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia hanya menjadi viral sekarang ketika bukti pencemaran berupa sungai merah tidak hanya mengganggu mata warga desa yang menjadi korban utama, melainkan juga netizen melalui media sosial. Apa yang menjadi penyebab dan siapa oknum pelaku yang sengaja mencemari kembali Sungai Citarum, serta apa sanksi hukumnya bagi pelaku? Kita bahas dalam dialog secara terbuka khas Tatar Sunda Brukbrak dengan narasumber yang kapabel di bidangnya. Pak Biarsa tadi tos orang sakseni sasarengan jantan ieu teh dina akhir sasi Mei nya jantan ieu aya kejadian anu viral atrapi buku catur di media sosial nyaeta Citarum ya Sungai Citarum anu jantan robih ieu teh warnana jantan ieu teh beureumna teh beureum sapertos getih. Tah dia nang taina urang baris ngungkap ieu teh urang baris ngabrukbrakeun yen saleresna teh naon anu aya dina media sosial anu jantan ribut pisan ya. Tah abi ti payeung heula ka Pak Asep Pak Kolonel Ahmad Saripudin SOS MSI. Pak ieu ningal kajadian sapertos kan ieu teh program kerja 7 tahun ya banyak. Nah, ayeuna tos jalan 4 tahun leres ya Pak. Nah, dina 4 tahun seueur pisan nih parobian-parobihan di Sungai Citarum. Anu kawit nama asa kotor teh palabah gigireun ieu gigireun teh meuni asa karotornya tapi ayeuna mah jantan bersih. Nah, tapi ayeuna kamari teh anu jantan bukur catur terapi jantan viral di media sosial eta nu coklat jantan beureum ayeuna gitu. Padahal emaknya niata kan jadi orang teh ngajernikeun nya, tah ngaherangkeun nya. Jol ayeuna jadi beureum Pak. Ieu kumaha Pak dengan kasus sapertos kieu? Hatur nuhun. Terima kasih atas kesempatan di sini. Saya sebagai Aster Kodam 3 Siliwangi diberikan kesempatan untuk memberikan katakanlah jawaban yang selama ini beredar di media sosial, bahkan tadi sudah ditayangkan oleh Kang Iko. Seperti itu kondisinya. Di sini juga ada sebelah saya tim penegak hukum dari Satgas, rekan kami dari Polda. Kondisi di lapangan merahnya itu tidak kurang lebih 2 jam. Itu karena fakta di lapangan dan kita Satgas turun ke lapangan dan tim penegak hukum dengan bahkan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Ternyata kronologisnya adalah ada satu karung serbuk merah ini yang diindikasikan B3 pewarna di pinggiran jalan di mana jalan ini tidak ada drainase dan kurang lebih 5 kilo ke bawah turun jalan ini tidak ada drainase kiri kanan jalan. Saat terjadi hujan si serbuk dalam karung ini terbawa air hujan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Ada inisiatif atas nama inisial A, tolong itu dibuang. Suruhan dari inisial U untuk supaya tidak merah kalau hujan tercemar jalan pun merah. Kurang lebih 10 meter dari pinggiran jalan, katakanlah ini bukan drainase ya trotoar, dibuang ke Sungai Cimeta. Satgas turun ke lapangan dengan seluruh instansi terkait termasuk rekan kami dari Polda. Kondisi ke lokasi ke TKP itu air pun sudah normal kembali. Dan terakhir fakta yang terakhir ini masih di lab ya, masih dalam lab 1 bulan ya dari saat kejadian. Sampai saat ini tidak ada yang tercemar katakanlah ikan mati atau biota di sungai sampai saat ini. Namun ini akan menunggu lebih jelas lagi hasil lab ini semacam
limbah kah atau serbuk apakah ini. Proses hukum berjalan kepada rekan kami dari Polda sebagai Satgas Penegak Hukum. Nah, namun di lapangan ini menjadikan masukan, kalau menurut kami ini masukan yang baik. Kami introspeksi ke dalam, evaluasi, karena kalau memberikan Kang Iko ke saya manis aja, ini tidur ini. Kalau ada gini, ada apa ini? Bergerak semua. Nah, sehingga apa evaluasinya? Di mana masyarakat yang tergelar 18 juta masyarakat dari hulu ke hilir, berarti kesadarannya belum maksimal. Edukasi kami selama ini belum maksimal, sosialisasi, kesadaran untuk membuang sampah dan sebagainya. Jangankan serbuk merah B3, satu orang buang puntung kali 18 juta tidak jadi gunung kah Citarum Harum. Begitu kira-kira Kang Iko. Sementara penjelasan secara umum, mungkin detailnya nanti penegak hukum bisa menjelaskan kronologinya secara jelas. Inisial A, inisial U, bahkan kami sudah tahu orang-orangnya ini siapa dan sebagainya. Terima kasih. Tuh, inisial A sareng U, aya nu A sareng U teu? Iya, bisi aya intel langsung we ya. Oh, Aep Udi. Oh, pas dua-duanana Pak, ieu nama panjang. Tuh nya pamirsa, janten eta teh sanes geuti, sanes naon, tapi ieu teh aya sakarung ya Pak nya. Mohon. Nah, ieu teh anu dipikeun ku inisial tadi tos disebatkeun nya, janten eusina teh nyaeta serbuk B3 atanapi pewarna. Terus saatos 2 jam eta teh tos ica we. Tos ica. Satgas ke lapangan, ke TKP itu udah nurut kembali. Jadi sudah hilang warna merah itu. Jadi jangan ditakutkan kalau merahnya berani, merah putih nggak apa-apa. Kalau ini kan merahnya merah pewarna. Jadi kita harus ada nilai-nilai kebanggaan nasional merah. Nggak apa-apa. Gitunya masyarakat Jawa Barat manya saking wani picun eta serbuk cenah meh wani cenah gitu. Padahal mah eta teh mencemari pisan ya. Tah abi bade ka Kompol Aji. Pak Aji kumaha? Penindakannya dugi danget ayeuna bagaimana Pak? Baik, terima kasih dari kami dari Pokja Gakum. Kita ini kan punya tugas utama untuk kegiatan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum. Nah, salah satunya apabila kita mendapatkan adanya kegiatan pengolahan B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan, itulah nanti kita melakukan penindakan. Berkaitan dengan kejadian di Cimeta, kami sudah turunkan tim, kemudian sudah lakukan pendalaman, mendapatkan beberapa poin berkaitan dengan keadaan situ. Yang pertama, di sekitar aliran Cimeta itu kurang lebih 2-3 kilo sepanjang Sungai Cimeta itu kita tidak menemukan adanya kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3, itu kita tidak dapatkan. Nah, kemudian kita mengerucut ke adanya aliran Sungai Cimeta yang berubah menjadi merah itu tadi. Itu kita mendapatkan fakta dari beberapa keterangan yang sudah kita mintain keterangan di TKP. Itu menyampaikan bahwa itu kejadiannya sekitar tanggal 31 Mei kurang lebih pagi-pagi sekitar jam 7 sampai jam 8 itu adanya video viral. Jika kita turun ke sana, kita pun mendapatkan fakta sungai itu sudah dalam keadaan normal. Dan kita kemudian melakukan bersama-sama dengan dinas terkait yang patut diduga sebagai merubah warna itu sedang dilakukan uji lab oleh rekan-rekan yang dari DLH. Kita tunggu hasilnya. Kemudian kita sudah lakukan beberapa pendalaman dari warga sekitar yang mengetahui adanya rangkaian kegiatan itu. Nah, tentunya nanti kita akan dalamin apakah mensrea niat daripada si pembuang itu, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, nanti akan kita dalamin. Namun yang paling penting adalah nanti kita akan menunggu hasil dari teman-teman yang dari DLH mengandung unsur apakah itu. Tentunya itu mendasari dari hasil uji lab. Nah, kalau itu sudah kita mendapatkan fakta hasil lab daripada uji itu, maka kita akan melakukan tindakan penyidikan lanjutan berkaitan dengan keterangan-keterangan yang sudah kita dapatkan. Karena kita sudah mendapatkan beberapa keterangan siapa yang menyuruh, siapa yang membuang ke Sungai Cimeta, kita sudah dapatkan, sehingga kita sementara ini
kita tunggu hasil lab, setelah itu kita akan melakukan penyelidikan lanjutan. Demikian Kang Iko. Hatur nuhun Pak Kompaji Sata Acan KDLH abi ka praktisi Citarum Institut Pak Wahyu Darmawan. Tadi naruh cenah aya cenah Citarum aya institut di mana aja tuh? Pak eta we jawab walar we heula nu eta Sata Acan kana partarosan nu sanes. Ya. Pilih penasaran teu tiasa bobo. Ya. Memperkenalkan bahwasanya Citarum Institut itu adalah sebuah organisasi yang merupakan kumpulan dari akademisi dan juga pegiat lingkungan. Dan concernnya bahkan sejak awal pada saat persiapan terbentuknya Perpres 15 tahun 2018 ini, beberapa unsur penting dari Citarum Institut memang terlibat langsung begitu. Dan supaya karena ada di Perpres tersebut, ini Perpres istimewa ya, karena konsiderannya tidak ada undang-undang, adanya undang-undang dasar. Jadi waktu itu Presiden selaku kepala negara, selaku kepala pemerintahan, sengaja mengambil sisa aturan yang ada untuk membuat peraturan, karena bahasanya aja Perpres itu dengan kata-kata percepatan. Kalau percepatan berarti ada bentuk kedaulatan. Nah, Citarum Institut ini bagian dari di bab 8. Bab 8 itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi akan banyak kolaborasi dari masyarakat, karena setelah diharapkan katakan dari TNI dan Polri memulai menuntaskan di awal yang kerja beratnya, pada saatnya harus diserahkan lagi kepada masyarakat. Nah, kami di Citarum Institut adalah anggaplah yang nantinya berkontribusi di tahun ke-4, ke-5 sampai dengan tahun ke-7. Kurang lebih begitu. Nah, apa kan aya tuh seperti kitu nya, organisasi ya. Kumpulan ti akademisi, terus oge penggiat-penggiat lingkungan, oge masyarakat ngiringan teu? Nya. Sieun kasalahkeun. Tah ya. Nah, Pak Wahyu ieu teh ningal kajadian sapertos kieu Citarum Institut kumaha ningalna? Ya. Pada dasarnya ini pertama kita harus ucapkan terima kasih, apresiasi kepada mereka yang mengabadikan atau mendokumentasikan sehingga Satgas itu bisa cepat merespon ya. Jadi kita terima kasih kepada yang menyampaikan kepada media sosial, karena itu bentuk atau bagian dari partisipasi publik begitu. Dan kemudian kita menyadari bahwasanya kalau dari sisi katakan penegakan hukum, tentu ada, kalau saya berpikirnya ada unsur mungkin kelalaian, tapi patut diduga juga ada unsur kesengajaan. Nah, kalau unsur kesengajaan mungkin ini barang kan mestinya tidak di situ. Ada pihak yang memang punya kemudian membuang. Mungkin bukan yang bersangkutan yang membuang, mungkin transporternya yang membuang. Nah, kita nggak tahu. Nanti urusannya bidang penegakan hukum yang melakukan. Tapi kalau di situ unsurnya adalah unsur patut diduga ada kesengajaan. Tapi kalau yang tadi disebut inisialnya oleh Pak Aster, saudara U, saudara A, boleh jadi itu kelalaian, hanya ketidakpahaman. Tapi intinya mereka melihat ada sesuatu yang janggal dan kemudian mencoba berinisiatif kira-kira bagaimana ini baiknya. Nah, sayangnya tindakan yang spontan itu mungkin tidak pas gitu. Nah, juga harus dipahami Citarum itu hanya salah satu dari 190-an lebih DAS yang ada di Jawa Barat. Dan kemudian DAS Citarum itu memiliki banyak anak sungai, contohnya Cimeta tadi. Kalau kita bicara Citarum, kita juga jangan melupakan subdas seperti Cimeta tadi dan juga mikrodas. Nah, nanti Citarum Institut berharap kontribusi dari partisipasi masyarakat ini bergerak bukan hanya di DAS Citarum saja, tapi baik di subdasnya maupun mikrodas. Bersama-sama tentu dengan support dari teman-teman dari militer, dari kepolisian, dan juga semua unsur elemen yang ada, sehingga kita berharap betul 7 tahun ini Citarum menjadi sesuatu yang kita harapkan. Citarum harum. Citarum harum ya. Jantan ini program kerja 7 tahun anu upami tadi ningal dina Perpres mah percepatan ya. Jadi ini istimewa begitunya. Nah, abi bari ka DLH Bapak Anto. Pak Anto. Kumaha tah DLH ningal kasus sapertos kieu saura oge tadi kan ieu nuju di talungtik lah, istilahna nuju diuji di lab sareng rerengan ti DLH. Dugi ka ayeuna kumaha? Hasilna kumaha, Pak? Jadi mohon yang diinformasikan, Pak. Jadi ini sudah beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan ke laboratorium. Kalau hitungannya sekitar 13 sampai 14 hari selesai. Jadi mudah-mudahan ini bisa tadi disampaikan oleh
dari TNI, dari kepolisian. Jadi sebetulnya sampai saat ini pun kita untuk tindak lanjutnya masih menunggu hasil, Pak. Hasil lab. Apakah betul ini B3 ataukah ini bukan? Dari uji karakteristiknya harus dicek dulu. Karena kalau dari kami ada 3 hal pokok yang harus kita ada 3 hal menjadi atensi. Pertama, betul memang ada kesengajaan warga membuang. Yang kedua adalah tapi tidak jelas siapa yang asal sumbernya. Sehingga yang ketiga adalah buktinya dulu. Kita bukti dari hasil laboratorium yang kita harus terjawab. Dari bukti ke laboratorium itu kita bisa melihat siapa sebetulnya sumbernya dari mana. Kalaunya dari informasi masyarakat bahwa barang tersebut yang tadi disampaikan oleh Pak Sarifudin bahwa memang dari awal sudah ada, Pak. Ada pihak-pihak tertentu yang menyimpan di situ. Dan masyarakat tidak tahu bahwa itu dari mana. Itu sudah terjadi sekitar 21 tahun yang lalu sudah ada di situ. Bungkusan itu sudah 1 tahun yang lalu di situ. Sehingga yang tadi disampaikan betul, sehingga masyarakat ribut, ya mengadulah ke pengurus di situ. Kemudian ada inisiatif saudara A untuk menyuruh saudara U untuk membuang, dan mereka tidak tahu, pengakuannya tidak tahu isinya apa. Dibuanglah seperti itu. Tapi ketika kita tanya teman dengan KLHK juga, dari unsur KLHK juga ada, ya tertulis dari kemudian dari Komando Sektor, kemudian dari teman-teman Kabupaten Bandung Barat juga sebagai wilayah di situ. Beberapa kali ditanya masyarakat tidak tahu itu sumbernya dari mana. Tapi dengan penelusuran hasil lab, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menelusuri dari mana asal. Kalau uji karakteristik sudah ada, insya Allah kita. Gitu. Berarti etangana kumaha 13 sampai 14 hari kerja ini nanti apakah uji labnya itu bisa langsung di-share kepada masyarakat atau seperti apa? Karena kan tentunya ini masyarakat sangat menunggu begitu, karena banyak sekali sepisan gitu pemirsa TVRI Jawa Barat anu ngantos pisan kumargi warta-wartana anu simpang siur gitu. Janten ieu salah resep teh serbuk naon kah dugi ka tadi saura atos aya di eta patepatan teh satahun kapanggar gitu nya. Tah anu janten heran teh satahun teh nembe ayeuna kitu palidna atanapi nya tangtosa kan eta dipicen saura secara sengaja begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak ini tentunya pihak terkait begitu tentunya untuk pada masyarakat sekitar ya ini udah 1 tahun loh di sini gitu. Kok tidak ada yang melapor atau yang seperti apa? Bagaimana dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya, kembali lagi sebenarnya tadi disampaikan bahwa sebetulnya terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup kan sebetulnya partisipasi masyarakat sangat diharapkan, Pak. Ada fungsi-fungsi pengawasan sosial masyarakat yang sebetulnya bisa berkolaborasi dengan baik dengan DLH, dengan Satgas, kemudian dengan kepolisian. Ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan, sepatutnya sih dari awal sudah memberitahukan. Cuma mungkin karena fakta di lapangan ada beberapa kantong nih Pak. Gening teh aya sabaraha kantong cenah. Tapi tidak sama seperti yang itu. Ada kantong plastik yang lain, isinya ya kayak ya bukan seperti karakteristik seperti yang dibuang. Jadi disimpan secara sengaja seperti itu. Ya, masyarakat tidak paham. Malahan awal-awal dipakai oleh pengakuan warga itu dipakai untuk menahan lajur air, Pak, betul, supaya tidak terlalu deras. Si air itu si kantung itu dipakai untuk nahan laju air supaya nggak cepat langsung ke masyarakat sehingga bisa belok ke arah sungai yang ke Sungai Cimeta. Tapi itu berwarna-warni, berwarna merah dari awalnya sehingga masuk ke saluran drainase depan rumah, ke jalan. Nah, itulah yang mengadu. Jadi karena kondisi itu masyarakat ya gregetan lah mungkin bahasa itunya sih. Dibuang lah. Tanpa tahu itu apa. Siap, Budianto hatur nuhun. Abi bade ka Kompol Aji. Pak Kompol Aji kan sedikit bercerita bersama saya, tentunya Bapak juga ke lapangan pada saat itu dan memperlihatkan begitu foto-foto yang berada di sana. Memang itu kan katanya dialihkan begitu ya. Jadi tentunya agar sungai aliran airnya tidak terlalu deras dan tentunya jadi sehingga ada
penahan-penahan begitu. Pada saat ke sana mungkin Bapak bertemu dengan masyarakat begitu di sana. Bagaimana pengaruh masyarakat? Kan ini tahu gak, karena sudah lama begitu kan, tadi dari DLH ini sudah lama loh ada di sini begitu. Tapi masyarakat ya karena ketidaktahuan sampai dengan 1 tahun dan sekarang menjadi viral. Ya kalau tadi kata Pak Asar, ini jadi bangun lagi nih gitu ya, harus tetap bangun, kita harus berani, harus tetap Citarum untuk mewujudkan Citarum harum. Bagaimana pengakuan masyarakat setempat? Jadi ketika kita ke sana, masyarakat tuh memang acap kali adanya kegelisahan yang diakibatkan apabila hujan deras itu, air itu tidak tertahan, karena di daerah sana itu di sekitar itu rumah penduduk itu di bawah bahu jalan. Nah, di bawah bahu jalan, sehingga kegelisahan itu mereka inisiatif, sebetulnya inisiatif hanya untuk supaya jangan sampai air yang pada saat hujan itu melimpas ke rumah warga, melimpas, sehingga sepertinya sepertinya mereka sebenarnya sama sekali tidak tahu itu isinya apa, akibatnya bagaimana, apakah ada konsekuensi hukum atau tidak. Mereka itu sangat tidak paham, sangat tidak tahu. Oleh karenanya ini menjadi masukan buat tim Satgas kita nanti untuk tidak bosan-bosannya kita juga mengedukasi apabila ada hal yang barang ataupun keadaan yang mereka itu tidak tahu, semestinya segera ditanyakan secara berjenjang supaya nanti dilakukan langkah-langkah oleh pihak-pihak terkait. Itu yang kita lakukan. Karena memang di Satgas Gakom itu kita dari mulai tahun 2018 sejak dibentuk awal tuh sudah 53 perkara yang sudah kita tangani. Itu hampir semuanya dari pelaku industri yang mereka mengelola limbah tidak sesuai ketentuan yang ada. Dan kita sudah bisa mengamankan, mengembalikan kerugian negara itu sekitar 7 miliar. Kurang lebih sekitar 7 miliar itu dari denda dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan tidak melakukan pengolahan limbah yang mereka hasilkan, seperti itu. Hatunon, apa Kompol Haji Abi mereka Pak Asar, ini kan melihat tentunya Bapak kan membawahi sektor-sektor tentunya ya, dan ini harus benar-benar memperhatikan. Kalau dulu mah ya pausan-pausan kalau tinggal ya biaya pembuangan yang liar ataupun yang ilegal langsung disemen, pokoknya mah pertama tentunya ini sangat luar biasa kerja aja begitu. Pada saat sekarang ini bukan perusahaan ternyata, malah cuma ditaruh aja seperti itu. Nah, apakah ini termasuk modus kah atau seperti apa ya Pak Asar? Pertanyaannya itu apakah ini modus atau bukan? Karena kan kalau dulu mah perusahaan nih, tahu perusahaan itu Pak yang buang tuh, masyarakat langsung melaporkan. Ini karena tidak ketahuan masyarakat, bagaimana Pak? Modus itu bukan? Pertanyaan modus atau tidak, jawabannya penegak hukum. Sebelumnya berjalan nanti penyelidikan dari Akang. Adakah niat, adakah katakanlah di belakangnya intelektual yang untuk menggerakkan itu, kembali ke penegak hukum. Cuma pelajaran bagi kami tentunya edukasi tentang kesadaran tentang kebersihan lingkungan, kepedulian lingkungan perlu ditingkatkan kembali kepada masyarakat. Ini bahkan jauh katakan dari Sungai Citarum, disampaikan ini jauh, ini anak. Namun semuanya harus kita masyarakat ini diberikan edukasi tentang kepedulian lingkungan, khususnya kebersihan. Kalau dalam surat Al-Baqarah akan langsung paham hukum mafhum katanya yang membuat kerusakan mufsidun apalah yakilun, apa tidak tahu atau sudah tahu. Upami urang Sunda namanya nurus tunyung. bodoh kata toloyo tos terang itu ngeyel pedegong. Bodoh kata toloyo sareng nurus tunyung. Tai aya kelompok keopat ya. Kelompok keopat hati-hati langkung bahaya ieu. Tos bodoh gitu bedegong. Kali ini pasien terang gitu nya di pasien edukasi. Nurus tunung bodoh kata toloyo teh ya. Eta anu kedah sentuhan-sentuhan semua instansi terkait khususnya di lingkungan hidup mungkin ya. Kami bukan pemadam kebakaran kan. Jadi kalau hanya ada ini langsung, ada ini langsung. Jadi pencegahan, lebih bagus pencegahan. Mungkin dari pihak penegak hukum setuju, mengispakat. Kita larinya ke pencegahan. Bagaimana supaya
masyarakat ini peduli kebersihan, kesadaran hukum. Kalau saya membuang puntung rokok saja itu 18 sampaikan 18 juta dari hulu ke hilir penduduk yang di sekitar Citarum. Disampaikan evaluasi Pak Gubernur. Bagaimana kalau tidak sadar, buang puntung saja satu jadi gunung Citarum harum. Mohon izin punten ya. Pengalaman abdi punten sanes iya ya. Di Iguaju di Brazil. Harapannya tuh Citarum seperti itu. Bersih. Sama itu besar sungainya itu. Subhanallah. Mungkin akang tos kali itu misalnya Iguaju curugna kitu bersih. Mudah-mudahan Citarum kapayun gitu. Mung ayeuna tos kenging apresiasi waktu evaluasi sareng dan Satgas Pak Gubernur dari PBB itu kolaborasi pentahelik. Kami naroskeun tadi aya masyarakat terlibat setiap hari setiap dinten 1.350 masyarakat bergabung gentosan diantawisna hayu bebarengan. Nah, hayu bebarengan. Pak izin Pak Abi pada yang angkat lah telepon dia. Di Sipundung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai musik dong, pakai musik. Pak Herlan to sumping, to musik. Nah, gitu atuh. Menit, tetap Pak Herlan teh hoyong dimusikan, upami tos telepon assalamualaikum, tah Pak Herlan Kabupaten Bandung Barat. Ya, kumaha damang Pak Herlan? Saya alhamdulillah kumaha sawalana daramang. Alhamdulillah. Pak Herlan punten rampes. Eta televisi tiasa dialitan volumena sanes incina. Mohon volumena jantan ya ngupingna ti telepon we. Meta aya feedback. Atas Pak Herlan? Begini kepada semua narasumber termasuk presenternya Kang Iko, Satgas Citarum Harum itu kan sudah dipercayakan kepada Kodam 3 Siliwangi. Kenapa bisa kecolongan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Apakah kurang kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat? Yang kedua, sanksi hukuman oleh pihak berwajib berupa apa? Ya, pelanggar Citarum yang mengairi kurang lebih 4 PLTA. Ada jaring apung, pesawahan, dan objek wisata. Apalagi sekarang kan sudah musim kemarau, curah hujan masih tinggi, banyak bencana, ya, banyak hewan yang sakit. Mudah-mudahan jemaah haji Indonesia tetap sehat. Amin. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisu gantenya eta sato seueur nu gering mugia bisa di Idul Adha nya. Ujung-ujungna mugia salamet ibadah haji. Nya ada ya sangkut pautna. Mun didikum. Pak Herlan teh penonton setia Bapak. Mun fans berat anu kaiji sore patarosana ieu teh naha tiasa kacolongan saurna yen teu aya kerjasamana rada nura tapi kumaha mangga Pak Aser ti payun. Atur nuhun Pak Herlan tos naros perkawis ieu teh kacolongan sarangna teu kolaborasi masyarakat. Perkawis kacolongan sarang teu kacolongan punten Satgas itu terbatas anu bergabung di Satgas ieu teh. Upami kolaborasi sareng masyarakat didugikeun masyarakat langsung terjun tiap hari 1.350. Di tahapan Satgas itu seueur aya staf ahli lingkungan salarupina penegak hukum tos kolaborasi numawi didugikeun Pak Gubernur parantos namrewan. Kenging apresiasi ti PBB kolaborasinya pentahelik sok sanaos. Dugi ka ayeuna teh cemaringannya punten cemaringan 50,13 anu harapan teh 2025 itu 60 poin. Anu idealna teh dugi ka 2030 sur Pak Gubernur itu 70 poin di mana tos tiasa dileueut tos segala rupi eta cai teh. Tah eta tos kenging apresiasi ti PBB teh kolaborasi sareng pentahelik sadayana tos bergabung di antara masyarakat sareng akademisi, ahli lingkungan. Akang pengen nanti punten abi kita silaturahmi. Nah sadayana udah terkolaborasi lah, integrasi sadayana untuk penanganan ini. Kecolongan atana pinte punten keterbatasan teh tadi Surabi
Satgas berapa? Ayo, bukan langsung aliran Citarum Harum yang utama, anak sungai. Punten Kapayun Panglima ini seueur gagasan teh untuk menanggulangi seperti ieu tos ngadamal drone. Pengawasan atau monitoring aya monep di BBWS. Panglima langkung Kapayun ngangge drone. Setiap dinten wengi pun aya ngangge kamera inframerah. Katinggal nih anu tadi di beton. Pabrik-pabrik di beton katinggal asa nakal ya. Kadang-kadang malam. Ngangge submarine ke bawah, biota-biota yang di sungai-sungai itu udah seperti apa? Ini Panglima Pangdam 3 Siliwangi tos gaduh alat eta. Kan tenan ayeuna di sektor-sektor 20 sektor itu sarieun. Ai kada langkung giat masyarakat ge ka uninga mung ieu kacolongan mohon kacolongan lah teu kengeng ku drone. Suka ira kajadian dorna data anak sungai teh upami Citarum insyaallah pabrik-pabrik padat huni sareng pabrik industri ngangge drone. Terus aya rekaman tiap dinten ti monep na BBS aya laporan anu nakal, saha anu nakal, anu satgas, saha anu masyarakat, anu masih bedagong tadi. Insya Allah, mung diserahkan ka akang penegakan hukum, penegakan mangga lajang gitu. Habis atacan ka Kopal Haji kumaha Pak Budianto, saura cenah ieu kocolongan ke sabaraha kirang atar kumaha upami ti dinas DLH gitu nya kumaha. Sama-sama DLH kan bagian dari Satgas juga Pak. Sebenarnya apa yang disampaikan sudah terjalin komunikasi antara Satgas dari sisi bapak-bapak dari TNI dengan kepolisian dan sektor lainnya juga sudah komunikasinya sudah berjalan dengan baik Pak. Ketika ada informasi pun kita sudah saling komunikasi. Gerak ketika kondisi kejadian kemarin pun turun barangan Pak, nggak sendiri-sendiri, enggak. Ada semua ada di situ, pihak ada di situ. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan, wilayah kita kan jauh gede Pak, termasuk kondisi Citarum itu bukan hanya sungai Citarum besarnya saja, yang kecil-kecilnya ini. Kondisi keterbatasan personil lah kita jawab dengan mudah ya. Personil kita kan tidak banyak juga Pak. Untuk mengawal sampai anak-anak sungai itu, kalau tidak ada partisipasi masyarakat, kayaknya sulit ya Pak. Sulit Pak. Tah, pang namanya janten ieu teh pamarentah teras oge dinas aya pakaitna tim gabungan oge ieu teh tos teh kapola. Tapi upami teu aya rojongan ti masyarakatnya percuma nya janten ieu masyarakatna oge kedah aya peran aktif nya. Tah, abi bade ka Kompol Haji kumaha ieu teh sanksi hukumna berupa naon cenah Bapak? Jadi sanksi hukum itu udah jelas. Apabila itu bisa diberikan kepada perorangan maupun badan hukum. Nanti kita bisa lihat dari hasil penyidikan. Tetapi sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sudah sangat tegas bahwa pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan, kemudian yang membuang limbah tidak pada tempatnya, tidak berizin, itu jelas sanksi pidananya ada. Nah, terbukti dari kita seperti yang sampaikan tadi, sejak dibentuknya Satgas ini kita sudah melakukan tindakan terhadap 53 perkara. Itulah bukti bahwa kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan dari sisi penegakan hukum, kita lakukan terus. Nah, apabila nanti kemudian khusus untuk Cimeta ini, kita masih menunggu hasil uji lab. Kalau ternyata nanti hasil uji labnya itu adalah B3, maka tentu kita akan tindak lanjuti untuk proses penyelidikan berikutnya. Demikian Kaniko. Nah, seperti saya tanya, Pak Helan anu aya di Kabupaten Bandung Barat, engke mah cenah ieu teh anu drone, anu di luhur, anu di handap pokona mah canggih. Nah, anu di submarine, anu di handap mohon mangga. Aliran sungai yang kecil-kecil, bahkan aliran sungai yang sudah mati, namanya Oxbow. Gaduh gagasan Panglima tebade dibangun sareng tim BBWS itu Oxbow. Oxbow ini jadi si aliran sungai yang masih aktif, bukan yang mati, itu akan diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, untuk memulihkan ekonomi di situ dan untuk meningkatkan rasa memiliki. Mudah-mudahan kapayun saupami tos aya cocokan Oxbow teh namanya teh ekowisata salarupi di dinya. Itu seperti tadi. Tas aya langkah-langkah mung tacan kagoer eta. Namanya di Cikukang
Cikukang ya di sektor 8. Tadi itu rancamannya itu insya Allah sadaya upami 14 titik termasuk Cimeta tos diberdayakan ekowisata Oxbow salupi anu tos mati sungai rasa memilikinya ada sehingga moal kacolongan deui sareng rasa memiliki ka Sungai Citarum sadayana namina teh naonnya peduli sareng jangan sampai Citarum ini tercemar. Tang Tosa kada aya peran aktif kan yang wakil masyarakat oge. Tah sarasa kumaha salami 4 tahun ieu masyarakat teh yen masih kena aktif dugi ka ayeuna tapi kumaha? Ya. Pada dasarnya urusan partisipasi masyarakat itu sudah dibahas dalam bab khusus di Perpres itu di bab 8. Dan yang penting bagi kami sebenarnya adalah menjaga ruh. Dan satgasnya masih individu yang sama, Pak Gubernur selaku pejabat tata usaha negara. Namun setahu saya Wadan Satgas untuk pemulihan ekosistem Pangdam itu sudah 6 kali ganti. Kemudian yang untuk penegakan hukum juga beberapa kali ganti Kapolda begitu. Dan yang lainnya juga untuk Wadan Satgas lain yang terkait dengan hukum juga. Nah, dengan adanya ruh tadi kita paham ini bukan pekerjaan sebentar dan goalnya adalah kalau nanti sudah diserahkan kepada para pihak dalam ini adalah masyarakat yang menjaga itu langgeng. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya proyek sebentar, katakan 7 tahun, selesai, terus masalahnya kembali ke kondisi semula. Dan yang namanya percepatan itu berarti sifatnya darurat dan harus ada tenggat waktu, batas akhir. Nah, kiranya ini sudah tahun keempat dan sini ada Pak Aster, beliau mengkoordinasikan semua dan sektor, ada 23, dan tentu paham dengan teritorial, bagaimanapun juga kita ini kan Siliwangi itu sebenarnya bukan hanya prajurit, tapi rakyat Siliwangi juga adalah bagian dari kami ini untuk bela negara. Jadi sudah saatnya memang untuk lebih dilibatkan. Bukan kami tidak ada, kami ada. Dan itu contoh informasi ke media sosial dalam waktu singkat ada pencemaran Cimeta adalah salah satu bagian dari partisipasi publik dari bagian masyarakat. Kita harus apresiasi itu. Dan bagaimana ini membuat lebih berdaya lagi? Saya pikir momentum, katakan ada kejadian sungai Citarum merah darah, sebenarnya bukan Citarum, Cimeta ya. Ini bisa menjadi momentum untuk memulai kembali pokja-pokja yang ada. Setahu saya ada pogjanya banyak tuh ya. Dulu mungkin hanya 6, 7, kemudian mungkin sempat 11 begitu. Kita berdayakan dengan partisipasi publik. Mengapa? Setahu saya ini akan efektif kalau bukan dikerjakan oleh ex officio. Yaitu orang-orang yang memang mau dan berdedikasi, dan itu insya Allah ada di masyarakat. Mungkin Bapak ini tahu nih, mengerti bahwa dia tahu. Mungkin akan hati-hati buang puntung rokok juga. Ada yang tahu tadi tapi tidak mengerti dia tahu. Perlu diingatkan. Digoengkeun lah namanya gitu ya. Diingatkan goengkeun. Siap. Ada orang yang tidak tahu tapi mengerti tidak tahu. Ini mah bodoh alewo. Masih nanya, ya teh kira-kira ya teh mencemari sungai teh, masih nanya. Suruh Pak RW teh tadi suruh Pak inisial U teh entong. Bahaya eta bisi mun beureum nawani mah teu naon ya. Siap. Pasar atur nuhun nya. Anu terakhir kayak punten, anu terakhir anu tidak tahu dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak tahu. Tadi teh naon? Bodoh alewo, naon bodoh? Katotoloyo. Nurus tunyung. Target kita bukan hanya untuk pelaku, Pak. Yang kita targetkan siapa yang buang. Kalau sudah ketemu, ya itunya kita sikat juga. Disikat kan eta mantaka urang sasarangan ngajagi Sungai Citarum pada eta anakna pada nu pakona sadayana urang sasarangan ya. Sim kuring Frederico Sangrekan nu manca tugas ngaturkeun nuhun lujeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa Sunda bruk-brak ngandung arti terbuka bruk-brak puguh tujuanana bruk-brak ka hati masalahna bruk-brak tetep aya aturan bruk-brak mi butuh kejujuran bruk-brak teu bisa sembarangan bruk-brak gumantung kepentingan
pamarentah bruk-brak sangka nembrak-brak masalahna jujurna silih asah asih asuh sangka nembrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah bruk-brak Harus. kedah bruk-brak cenah pacacing ulahilah pantangkan teras bruk-brak TPRI Jawa Barat tiap dinten Salasa tabuh 5 Doi Katabuh genap sonten hatur nuhun. Bruk-brak, bruk-brak, Istilah bahasa Sunda